Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cezara Rabbani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Pada kali ini saya akan membahas hasil observasi tipologi belajar pada anak SMP. Sebelum saya membahas hasil observasi tipologi belajar pada anak SMP, sebelumnya saya akan melakukan observasi wawancara terlebih dahulu. Pada kali ini saya ditemani bersama Gadizel Hani dari MTSN 1 Kota Tangerang Selatan kelas 9 dan Fabreza El-Romi dari SMPN 3 Kota Tangerang Selatan kelas 8. Oke, kita mulai ya wawancaranya. Menurut kalian, apakah kalian lebih mudah memahami pelajaran jika membacanya dengan baik? Iya. Apakah kalian lebih mudah memahami materi pelajaran jika kalian mendengarkan penjelasan materi dengan baik? Iya. Apakah kalian belajar dengan baik ketika kalian dapat menyentuh objek kerja tersebut? Tidak. Apakah kalian mudah memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan dengan kata-kata? Iya. Apakah kalian mudah memahami pesan yang dijelaskan dengan lisan daripada pesan yang ditulis? Iya. Apakah kalian lebih menikmati belajar langsung praktik di bengkel daripada di kelas? Iya. Tidak. Apakah gambar-gambar, diagram, poster, dan wallcard sangat membantu kalian dalam mengingat dan memahami pelajaran? Iya. Apakah membaca buku dengan keras dan berulang-ulang merupakan cara terbaik agar kalian mengingat materi belajar dengan mudah? Iya. Apakah kalian lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan melalui demonstrasi atau alat peraga? Tidak. Apakah kalian lebih senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik atau radio? Iya. Apakah kalian senang mendengarkan siaran radio, musik, atau karaoke daripada menonton TV? Tidak. Apakah kalian menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga? Iya. Apakah kalian merasa mudah mengingat wajah seseorang daripada nama seseorang? Iya. Apakah kalian merasa mudah mengingat nama seseorang daripada wajah seseorang? Tidak. Apakah kalian ingat dengan baik apa yang kalian pelajari melalui praktik di bengkel? Iya. Apakah kalian lebih senang membaca buku cerita daripada mendengarkan cerita? Tidak. Apakah kalian lebih senang mendengarkan cerita daripada membaca buku cerita? Iya. Apakah kalian merasa jenuh jika duduk belajar terlalu lama di kelas? Tidak. Apakah kalian tidak merasa terganggu dengan suara-suara saat kalian sedang belajar? Tidak. Apakah kalian hanya bisa belajar dengan baik ketika berada pada suasana yang tenang? Iya. Apakah kalian melakukan hal-hal seperti mengetuk-ngetuk pulpen, mengunyah permen karet saat proses belajar? Tidak. Apakah kalian suka ngobrol dengan berhadapan secara langsung dengan lawan bicara daripada lewat telepon? Iya. Apakah kalian lebih suka berbicara lewat telepon daripada berhadapan langsung dengan lawan bicara? Tidak. Apakah kalian sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan kalian sendiri? Iya. Apakah kalian lebih menyenangi tugas-tugas tertulis daripada harus menjelaskan dengan kata-kata atau presentasi? Tidak. Apakah kamu mudah terganggu dengan suara ketika kamu sedang belajar? Iya. Iya. Nah, yang terakhir, ketika kalian mendapatkan kabar gembira dan membuat kamu senang, kalian akan lompat-lompat kegirangan atau tidak? Iya. Oke. Ini hasil wawancara dari Hani dan Romi. Untuk membahas hasilnya setelah ini akan kita bahas. Hasil analisis skor dan penafsiran wawancara Hani, gaya belajar dominan Hani adalah visual, 77,78% diikuti oleh kinestetik dan auditorial. Berarti Hani paling efektif belajar melalui indera penglihatan,
Ia memahami dan mengingat informasi terbaik ketika materi disajikan dalam bentuk gambar, diagram, dan bagan, teks yang rapi dan terstruktur, video atau demonstrasi yang bisa dilihat, dan menggunakan warna dan marker saat mencatat. Sedangkan hasil analisis skor dan penafsiran wawancara Romi. Romi akan sangat terbantu oleh diskusi, ceramah guru, mendengarkan rekaman seperti Audibox atau podcast, dan mengulangi materi dengan suara keras. Gaya belajar dominan Romi adalah auditorial. 77,78%, ini berarti Romi belajar dan memahami informasi paling efektif melalui pendengaran. Suara, irama, dan bahasa lisan adalah kunci utama untuknya menyerap materi pelajaran. Tipologi pada setiap siswa tentunya berbeda-beda. Analisis tipologi gaya belajar menunjukkan bahwa Hani memiliki gaya belajar dominan visual, 77,78%, yang berarti ia paling mudah menyerap informasi melalui gambar, diagram, dan teks yang tertata rapi dengan kinestetik sebagai pendukung kuat. Sebaliknya, Romi memiliki gaya belajar dominan auditorial, 77,78%, sehingga ia paling efektif belajar melalui pendengaran, seperti diskusi, ceramah, dan mengulang materi secara lisan. Juga dengan kinestetik seperti sering mengetuk-ngetuk pulpen saat proses pelajaran berlangsung. Kesamaan pada gaya kinestetik menunjukkan bahwa meskipun metode penerimaan informasi utama mereka berbeda, keduanya tetap memerlukan aktivitas praktik dan gerakan untuk memperkuat pemahaman. Sekian pembahasan hasil observasi tipologi belajar pada anak SMP. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.